skor Australia berubah jelang lawan timnas Indonesia. Sinteyong dapat jersey timnas Indonesia dengan nomor punggung 7. Si preman Calvin Verdong kirim pesan serius ke timnas Indonesia jelang lawan Australia. Lawan Australia, Ragnar Oratmangun sebut Indonesia sangat bisa menang. Lawan Australia, momentum timnas Indonesia jadi kuda hitam. Halo Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Timnas Indonesia bisa mengawali target menjadi kuda hitam dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Australia pada Selasa 10 September malam. Australia adalah salah satu tim yang diunggulkan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. The Socceroos merupakan tim langganan Piala Dunia dari Asia. Akan tetapi dalam pertandingan kandang mereka yang seharusnya mutlak meraih 3 poin, tim asuhan Graham Arnold tersebut dipermalukan Bahrain usai cetak gol bunuh diri dan juga mendapatkan kartu merah. Sementara itu pelatih Sinteyong sendiri berikrar skuad Garuda akan jadi kuda hitam atau tim yang bisa merepotkan tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 di pertandingan pertama. Langkah Sinteyong itu bisa dimulai dari menghadapi Australia. Apabila Indonesia bisa kembali meraih poin apalagi menang, nama tim Merah Putih akan diperhitungkan di grup C. Ditambah lagi, tim Merah Putih mendapatkan suntikan moral setelah mendapatkan 2 tambahan pemain baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Miss Hilgers dan juga Eliana Renders. Baik Hilgers dan juga Renders berpeluang memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 2 laga di Oktober mendatang, yakni lawan Bahrain dan juga China. Kapten Australia Matthew Ryan memberikan penilaiannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi berdarah keturunan Indonesia Belanda. Matthew Ryan menilai timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh karena diperkuat pemain-pemain keturunan Belanda yang sangat kuat secara teknik permainan. Kami jelas mengenal tim nasional Australia dan kami juga memiliki pengaruh Belanda yang kuat di masa lalu. Maksud saya, kami tahu bahwa mereka adalah negara yang sangat teknis. Mereka suka memainkan permainan sepak bola modern dan sangat bergantung pada teknik. Setidaknya itulah pengamatan saya selama bermain sepak bola Belanda, ucap Matthew Ryan, sumber laman resmi Socceroos. Dan Anda tahu itulah yang kami harapkan pada Selasa malam. Mengenai rasa hormat dari lawan, kami tahu bahwa mereka akan memiliki kualitas yang sangat merugikan kami jika kami tidak bermain dengan baik dan kami tidak mengambil kesempatan bagi mereka untuk melakukannya melalui cara kami bermain, ucap Matthew Ryan menambahkan. Ya, kiper AS Roma itu menegaskan Australia akan berusaha bangkit saat menghadapi timnas Indonesia. Australia membuat perubahan skuad menjelang 2 lawan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 10 September malam. Australia membuat perubahan pada daftar 24 pemain mereka. Ya, pelatih Australia Graham Arnold melakukan pergantian pemain demi memperkuat tim. Penyerang Portsmouth Kusini Yenggi yang mendapatkan kartu merah saat menghadapi Bahrain pada pertandingan pertama dicoret dan digantikan oleh striker OB Football John Aredele. Yenggi mendapatkan kartu merah langsung dari wasit Omar Al-Ali lantaran dianggap melanggar keras Syed Bakar pada menit ke-77. Kekurangan jumlah pemain itu juga yang jadi penyebab kekalahan 0-1 The Socceroos dari Bahrain. Parahnya di kandang sendiri setelah bek Harry Souther mencetak gol bunuh diri pada menit ke-89. Berbeda dengan Australia, timnas Indonesia tidak melakukan perubahan daftar pemain usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Pelatih Sinteyong tetap menggunakan 26 pemain untuk 2 pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Arab Saudi dan juga Australia. Timnas Indonesia di bawah pimpinan Sinteyong memang menunjukkan perkembangan pesat. Bahkan karena hasil ini tak sedikit media asing yang memuji timnas Indonesia. Tim asuhan Sinteyong mendapatkan banyak sorotan dari media asing karena bisa membuat kejutan. Lebih lanjut, Indonesia akan menghadapi laga kedua grup C melawan Australia. Menjelang laga ini, Ragnar Oratmangun pun dengan percaya diri mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal dia sudah berpikir bahwa tim lain di grup C telah menganggap timnas Indonesia sebagai sebuah ancaman. Saya pikir sejak awal negara lain sudah merasa bahwa kami adalah tim yang bisa mengancam mereka, ujar Ragnar Oratmangun. Pemain FC Vidender tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia dianggap sebagai ancaman karena kualitas yang ditunjukkan tim Merah Putih semakin bagus.
Menurutnya, dengan kualitas yang ditunjukkan para pemain saat ini, sudah banyak negara yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang kuat. Apalagi dalam laga-laga terakhir yang dilakoni, para pemain telah menunjukkan kualitas timnas Indonesia saat ini sehingga tak akan ada lagi yang berani meremehkan. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangun optimis bisa mengalahkan Australia. Duel ini diprediksi akan semakin sengit karena skuad Garuda dalam tren yang positif. Di sisi lain, Australia baru saja tumbang melawan Bahrain. Di samping itu, dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan bisa semakin menambah motivasi kepada semua pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun menjelaskan ruang ganti timnas dalam kondisi yang positif. Semua pemain berambisi untuk bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Australia. Mereka yakin bisa menang pada pertandingan tersebut. Selain itu, pasukan Sintayong siap memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami sangat yakin bisa menang. Kami bermain di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar bagi kami. Kami sudah menunjukkan apa yang bisa dilakukan tim ini dalam laga melawan Arab Saudi. Kami sangat kuat sebagai sebuah tim. Jadi saya pikir kami percaya dan perlu memastikan bahwa kami akan mendapatkan poin, kata Ragnar Oratmangun. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menyambut baik Miss Huggers dan juga Eliano Randers yang menyusul bergabung dengan skuad Garuda. Pemain FC Vidender tersebut merasa kedatangan Huggers dan juga Randers ini bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Iya, tentu saja bagus jika kami menambah pemain ke dalam tim, ujar Ragnar. Penyerang berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa Huggers dan juga Eliano Randers merupakan pemain yang memiliki kualitas yang tinggi. Dengan kedatangan pemain yang berpengalaman itu, Ragnar berharap keduanya bisa beradaptasi secara cepat bersama para pemain timnas Indonesia yang lain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan jersey skuad Garuda dengan nomor punggung yang identik dengannya, yakni nomor 7. Bahagia mendapatkan nomor punggung 7, pelatih 54 tahun tersebut langsung mengucapkan kata mantap dalam bahasa Indonesia. Ya, sewaktu aktif sebagai pemain, Sintayong biasa menggunakan nomor punggung 7. Berbagai julukan diterima oleh Sintayong saat memakai nomor punggung 7 di Seongnam dan juga timnas Korea Selatan. Dan salah satunya adalah si Rubah. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2005, Sintayong tumbuh sebagai pelatih jempolan. Di usia 40 tahun atau pada 2010, Sintayong mengantarkan Seongnam juara Liga Champion Asia. Setelah meninggalkan Seongnam pada 2010, Sintayong mendapatkan kesempatan untuk menangani sejumlah timnas Korea Selatan kelompok umur. Prestasi lumayan pun dicapai Sintayong, mulai dari mengantarkan timnas Korea Selatan finish runner-up Piala Asia U23 2016 hingga membawa timnas Korea Selatan U20 melaju ke 16 besar Piala Dunia U20 2017. Berprestasi di level junior membuat Sintayong naik pangkat. Ia dipercaya memimpin timnas Korea Selatan senior dari September 2017 hingga Juli 2018. Pemain belakang timnas Indonesia Calvin Verdong enggan berpuas diri setelah meraih hasil imbang melawan Arab Saudi. Kendati berhasil mengejutkan sang juara Piala Asia, Calvin Verdong langsung mengalihkan fokus pada laga berikutnya melawan Australia. Gembira dengan poin yang didapat, sekarang seluruh fokus tertuju pada Selasa, ujar Verdong melalui akun Instagram pribadinya. Verdong merasa bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan juga berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari para penggemar menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya dan juga rekan-rekan setim. Salah satu pundit asal Vietnam, Quang Hai, menilai timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pujian Quang Hai datang setelah timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi. Quang Hai menilai penampilan apik timnas Indonesia tak terlepas dari para pemain naturalisasi yang langsung tampil apik di lapangan. Lebih lanjut, Quang Hai memuji strategi timnas Indonesia. Strategi yang dimaksud adalah menyiapkan skuad senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih lalu berencana untuk memanggil pemain U23 di ajang Asian Cup 2024 yang digelar akhir tahun ini. Quang Hai berpendapat skuad timnas Indonesia yang senior sangat mengerikan. Bahkan Quang Hai mengakui timnas Indonesia berada di level yang berbeda dengan Vietnam sehingga tak layak untuk dibandingkan. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya pemain naturalisasi. Piala AFF memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA. Pemain naturalisasi Indonesia sudah lebih unggul dari kita, jadi jangan bandingkan dengan mereka, ujar Quang Hai. Miss Huggers segera perkuat timnas Indonesia.
Dia pun mengaku mendapatkan dukungan penuh dari skuad FC20. Ya, Miss Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Dan keputusan Miss ini pun disambut positif oleh skuad FC20. Hal itu membuat Miss Hilgers semakin antusias menjalani proses naturalisasi. Rekan setim saya ikut bahagia untuk saya. Mereka mengucapkan selamat, kata Miss lansir dari YouTube FC20 Minggu 8 September 2024. Kemudian Miss Hilgers mengatakan rekan setimnya berpesan bahwa dirinya harus memberikan kontribusi terbaik saat sudah bisa tampil membela timnas Indonesia. Tentunya hal itu akan dirinya lakukan untuk membahagiakan masyarakat Indonesia yang terkenal penggila sepak bola. Mereka bilang, Miss, Anda harus melakukannya. Ini pengalaman yang sangat istimewa. Anda akan mengalami banyak petualangan, ujar Miss Hilgers. Indonesia negara yang sangat besar dengan populasi 280 juta orang. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Jumlah penduduknya sangat banyak. Lanjutnya, sementara itu hadirnya Miss Hilgers tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin kuat dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Apalagi timnas Indonesia tengah berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.